Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berikut ini ada cuplikan video yang sangat menarik saudara-saudaraku semua. Pengakuan tulus dari mantan pengawalnya Habib Bahar bin Smith. Wow, keren. Tobat. Kita dengarkan dan kita saksikan cuplikan videonya berikut ini, saudara-saudaraku semua. Ya, terus berjuang ya, dalam membongkar daripada berbagai macam trik dan tipu daya dari imigran Yaman ya. Ini saya kalau ngomong belaka sudah Oke, nggak apa-apa. Ya, kan? Iya. Kehidupan saya itu sudah bukan keturunan Nabi lagi. Imigran. Oh gitu ya, oke. Imigran. Nah, jadi memang kalau Habib ya, ini agak melebar sedikit ya. Habib itu sudah terbukti pasti bukan turunan Nabi. Termasuk Habib yang bermarga itu kan, misalkan Al-Atos apa Terus itu sudah bukan keturunan Nabi. Yang tertancap dalam pengalaman dan perjalanan pengetahuan saya ya Said dan Syarif. Tapi kan sekarang itu kan jarang kan seperti itu. Oke. Perkenalkan, saya nama Neas ya. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah, Pemalang Selatan ya. Di desa Belik ya. Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ya. Apa kabar? Salam kenal semua. Panggil saja Neas ya. Terima kasih, mungkin itu perkenalan pertama. Oke, gini lor. Ternyata setelah kita bicara panjang lebar sebelum kita bikin konten ini ya, ternyata beliau ini mengungkap sesuatu hal yang bagi saya ini juga apa ya? Ini sedikit wow gitulah. Ternyata dia juga mantan muhibin dari Habib Lutfi bin Yahya, rutinan juga Kanjus Sholawat ya. Terus mantan FPI juga. komplit. Mantan anggota FPI ya? Apa pernah menjadi provosnya apa gimana? Enggak ya? Cuman anggota ya. Juga ternyata beliau pernah mengawal Habib Bahar waktu di ketika dipindahkan dari lapas mana Bogor ke lapas Nusa Kambangan. Iya, beliau yang ikut mengawal. Ini jadi asik. Kasusnya saya lupa ya. Coba cek lagi itu di beritanya ada. Nah, itu dari rame-ramenya dipindahnya Habib Bahar bin Smith dari lapas Bogor ke Nusa Kambangan. Saya di situ sudah menjadi anggota. Ya oke. Kayaknya kasusnya itu kayaknya kalau nggak salah terkait kekerasan. Itu. Oh, waktu ini mungkin santrinya ya? Iya, santrinya. Oke, itu skip dulu lah nanti. Ya, yang intinya adalah beliau adalah salah satu muhibin akut ya. Muhibin akut kelas berapa itulah. Saya kelas level kayaknya level 10 apa level 50 aja lah. Tapi ternyata setelah beliau sadar dengan menemukan berbagai macam informasi melalui sosial media, mengikuti kajian-kajian dari Kiai Imad, beliau berani untuk mengikuti dan terus mencerna dengan logika, dengan akal sehat. Akhirnya dia sadar. Oke lah, langsung kita korek ya informasi dari awal. Bagaimana dia mengikuti kegiatan dari Habib Lutfi, terus mengikuti kegiatan masuk ke dalam keanggotaan FPI, dan juga sampai beliau itu sadar gitu kan. Ternyata dia sekarang menemukan jalan penerang melalui Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Oke, Mas Neas. Saya yang ingin tanyakan gini loh. Awal mula jenengan masuk ke Kanjus Sholawat itu dengan apa itu? Melalui bagaimana prosesnya? Apa begitu langsung masuk? Bagaimana? Jadi karena saya kelahiran Pemalang, otomatis kan di situ kan keluarganya di situ semua ya. Dari pihak ibu, karena ibu itu kelahiran Pemalang. Nah, kemudian paman dan terus Pak D, Bu D dan lain sebagainya. Itu ada salah satu yang menjadi jamaah aktif di Kanjus Sholawat di dalamnya Habib Lutfi setiap Jumat Kliwon. Nah, itu saya hanya sekedar ikut kalau Bang Habib Lutfi ya, sekedar ikut. Jadi ketika waktu itu Pak D rutin ke pengajiannya Habib Lutfi dan sholawat, saya selalu ayo melu sholawatan, ya cara bahasa itunya.
ya ikut sholawatan ke Pekalongan. Saya ikut beberapa kali. Ya, mengikuti seperti biasa. Berarti gini, Terkait Habib Lutfi. pada waktu jenengan mengikuti kegiatan di Kanjeng Sholawat itu, apakah Habib Lutfi pernah menyinggung tentang makam-makam ataupun dengan cerita-cerita keramat-keramat dari mbah-mbahnya Habib Lutfi, apa pernah nggak? Saya selama mengikuti Kanjeng Sholawat pada waktu itu tidak pernah. Tidak pernah. Satu kalimat pun menyinggung makam ataupun menyinggung keramat-keramat itu tidak pernah. Nggak pernah ya? Sedengar saya tidak pernah. Saya hanya seingat saya di situ setelah tawasulan ya sholawatan, terus ceramah sedikit, mungkin itu mantunya siapa itu ya namanya. Menantunya kurang paham saya. Itu yang itulah ada menantunya yang sokone ceramah itu di situ. Oke. Dan Baik. yang menyinggung. Untuk selanjutnya gini Mas Neas, dengan ini masih berkaitan dengan beliau Habib Lutfi bin Yahya ya. Ya. Tapi setelah panjenengan mengikuti di sosial media, ini jenengan nyimak awal-awal ada kontroversi nggak di logika jenengan, dari akal sehat jenengan, dari mengikuti menemukan mungkin video dari Kiai Haji Imad dan konten kreator-kreator yang lain itulah. Pengalaman jenengan gimana? Pengalaman gimana? Maksudnya awalnya kan jenengan muhibin gitu kan, awalnya menjadi muhibin akut sampai menjadi anggota FPI, berarti kan luar biasa itu kan. Nah, setelah jenengan menemukan dari konten kreator ada video seperti ini, Kiai Haji Imad ini membatalkan nasab Alawi, ini dari logika jenengan gimana pada waktu itu? Ada kontroversi ataupun langsung menerima kajian Kiai Imad, apa melalui proses gimana? Jadi sebelum kemunculan Kiai Imad yang membawa tesis secara ilmiah terkait putusnya nasab Habib di Indonesia, itu sebenarnya saya agak mau menuju taubat sebenarnya. Saya agak tanda-tanda menuju kok Habib ini agak ada kecurigaan terkait yang paling utama adalah terkait akhlak. Yang paling utama terkait akhlaknya itu agak saya curiga loh, keturunan Nabi kok akhlaknya seperti ini, kan seperti itu. Tapi pada waktu itu masih mengakui Habib Lutfi bin Yahya sebagai turunan Nabi karena beliau tidak pernah provokasi, tidak pernah ceramah yang keras, dia pernah hanya itu Habib Rizik, Habib Bahar, dan juga waktu itu ada pembubaran FPI. Nah itu saya sudah mulai lost kontak dengan teman-teman dari FPI Pemalang, sudah lost kontak semuanya. Nah kemudian diperjelas lagi pertobatannya adanya Kiai Haji Imaduddin. Itu ceritanya. Oke, berarti prosesnya seperti itu ya. Prosesnya tadi disampaikan bahwasanya itu sebenarnya. Jadi itulah pengakuan pengawalnya Habib Bahar bin Smith. Dulu saudara kami dari Pemalang Belik ini mengatakan pernah mengawal Habib Bahar dari lapas Gunung Simdur menuju ke lapas Nusa Kambangan. Ini menunjukkan betapa loyalisnya saudara kami yang berasal dari Belik ini, Pemalang, yang akhirnya dengan menggunakan kesadarannya, akal warasnya tersadarkan menjadi mukibin tobat hari ini. Dan beliau juga menceritakan pada saat beliau menjadi muhibinnya Habib Lutfi, datang ke Kanjeng Sholawat tiap malam Jumat Kliwon. Ini loh. Dan hari ini tersadarkan. Dari percakapan, dari pengakuan yang beliau sampaikan, kesadarannya itu karena keiskalan-keiskalan melihat perilaku-perilaku orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi ini. Bagaimana mungkin orang yang mengaku cucu Nabi perilakunya kayak orang jalanan? Ini kan bikin malu. Seumpama baginda Nabi tahu, wah betapa malunya beliau mempunyai keturunan seperti ini. Dan dari keiskalan-keiskalan yang terjadi, ini semakin mantap dan hakul yakin, apalagi ditambah dengan adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini semakin hakul yakin bahwa Ba'alwi ini bukan dzurriyyah Nabi. Mereka hanya pintar mengaku-ngaku saja, tanpa pintar menjaga
atas apa yang diklaimnya, atas apa yang diakuisinya selama ini. Mengaku sebagai cucu Nabi ya harus berusaha untuk mengikuti jejak langkah Nabi. Dan ini sesuatu yang jomplang, dan munculnya polemik nasab ini karena permasalahan ini kalau kita telusuri. Makanya teori kesalahan terbesar itu bukan karena orang lain, tetapi karena dirinya sendiri, diri kita sendiri sebenarnya. Termasuk kenapa hari ini ramai orang bahas nasab, kenapa orang ramai membicarakan ini semua? Ya karena perilaku-perilaku menyimpang yang ditonjolkan oleh Khabib Dobolowi ini kesana kemari, mengklaim di dalam tubuh Ani ada darah suci, darah Nabi. Mereka selalu berkoar-koar, seakan tidak punya rasa malu, atau bahkan urat malunya sudah putus. Nah ini loh, ini bukan kesalahan dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani cuma meluruskan saja, mentahkik saja. Oh ternyata memang benar mereka itu bukan duriah Nabi dari penelusuran ilmiah data-data yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Dan termasuk pengawalnya Khabib Bahar ini tobatnya ya karena alhamdulillah akal warasnya itu belum masih bekerja dengan baik. Sehingga bisa mengeja, bisa membedakan bainal haqqi wal batili. Jadi jelas. Makanya kami menghimbau kepada para muhibbin, cobalah merenung, cobalah berhenti sejenak, cobalah introspeksi, gali potensi diri kalian. Cobalah renungkan, apa iya orang yang mengaku cucu Nabi perilakunya kok seperti ini, akhlaknya kok seperti ini, membelokkan sejarah, bikin makam palsu. Seharusnya kan mampu menjangkaunya sampai level itu toh. Oh tidak fanatik buta. Kalau fanatik buta ya selamanya kalian akan mandul akal warasnya. Otak kalian itu akan stuck di situ, tidak berkembang. Padahal Islam selalu mengajarkan kepada kita semua, tolabul ilmi. Carilah ilmu, galilah potensi dari diri kalian. Muhasabahlah, introspeksilah. Jangan susah ngomong dengan orang-orang yang sudah tercuci otaknya. Jadi potret tobatnya pengawalnya Khabib Bahar ini, ini seharusnya menyadarkan teruntuk kepada para mukibin ini. Ini kurang apa ini loyalisnya ibaratnya. Wong mengawal saja dilakukan dari Gunung Simdur menuju ke Nusa Kambangan, dilakukan ini. Itu pun masih berpikir bisa mengeja akal warsa sehingga sadar menjadi muhibin tobat ini. Ini kami unggah tujuan kami untuk dijadikan muhasabah untuk para muhibin yang ta'asub, yang fanatik buta. Hayo sadar, hayolah merenung, hayolah introspeksi bahwa orang yang kalian ikuti itu betul-betul bermasalah dalam bidang apapun. Dan bukti nyatanya sudah ada. Dan inilah konsekuensi kita sebagai manusia yang dikasih akal waras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa dipertanyakan loh, kan gitu tuh. Nah, itulah bagaimana mantan pengawalnya Bahar bin Smith ini betul-betul tobat karena yaitu melihat banyaknya keiskalan-keiskalan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Akhlaknya, perangainya, perilakunya betul-betul tidak sesuai. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita semua, menjadi referensi kita semua untuk selalu introspeksi,
untuk selalu mawas diri, untuk selalu menggunakan akal waras sehingga bisa membedakan mana yang harus diikuti, mana yang harus dibuang. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.